menjadi penerang dalam kegelapan. Bersama Bimas, Kristen Salatiga, menjadi berkat untuk semua. Suara penyuluh Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga, hadir menjadi terang. Shalom, selamat pagi pendengar setia Radio Betani 107.7 FM yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Christina Elizabeth Parinsi, dalam program Suluh, Suara Penyuluh, hasil kerjasama antara Bimas Kristen, Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga, dengan Radio Betani FM. Sebelum kita memasuki atau mengikuti ibadah di hari Minggu ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Tapi sebelum itu, mari kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menerangi kita, untuk memberikan kami pemahaman berkaitan dengan firman yang hendak dibaca dan direnungkan pada saat ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Kami boleh lagi menikmati hari baru, hari pemberian Tuhan dalam kehidupan kami, di mana di hari Minggu ini kami hendak melandasi seluruh aktivitas kami, seluruh kegiatan peribadatan yang kami ikuti di gereja-gereja kami masing-masing. Di pagi yang teduh ini kami hendak membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu itu akan menjadi rema di dalam hidup kami, dan kami dapat mewujud nyatakan di dalam kehidupan kami setiap saat. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami semua, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Kita akan membaca satu bagian Alkitab yang terambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikian dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara pendengar setia Radio Betani yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema suluh kita pada saat ini, hari Minggu 22 Februari 2026 adalah mengasihi untuk kemuliaan dan kekekalan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa ibadah-ibadah yang saya diminta untuk membawakan firman, untuk membawa renungan firman Tuhan di bulan Februari, tanpa kebetulan temanya adalah paling banyak adalah tentang kasih. Saya nggak tahu apakah bulan Februari dikatakan sebagai bulan kasih sayang, atau biasanya orang mengkaitkan dengan edisi Valentine 14 Februari 2026, di mana di sana bagaimana kasih itu terus dibicarakan. Kalau saya ditanya, apakah kasih itu atau mengasihi itu hanya kita wujud nyatakan di bulan Februari saja, atau mungkin khusus di hari Valentine saja? Bagi saya tidak. Berkaitan dengan kasih atau mengasihi, itu harusnya setiap saat
kita lakukan, kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena kasih adalah inti dari kehidupan Kristen. Dunia mengajarkan kasih yang bersyarat, mengasihi mereka yang baik kepada kita, atau orang biasanya mengatakan, aku mengasihimu karena, atau orang mengatakan, aku mengasihi dia karena begitu banyak keuntungan yang saya dapatkan dari dia, atau aku mengasihimu karena engkau sepaham denganku, atau ungkapan-ungkapan kasih lain. Tapi itulah yang terjadi di dalam kehidupan dunia akhir-akhir ini. Kasih yang bersyarat. Namun kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, mau mengatakan bahwa kita belajar dari kasih yang dari Tuhan. Kasih dari Tuhan adalah kasih yang berbeda yang dilakukan oleh dunia ini. Kasih itu memuliakan Allah, dan kasih itu memiliki nilai kekal. Mengasihi itu bukan sekedar perasaan, tetapi pilihan rohani yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan meninggalkan jejak kekekalan. Dari bacaan yang kita baca pada saat ini, 1 Korintus 13, kalau kita baca secara keseluruhan, saya mengambil bagian ayat yang menjadi fokus kita, yaitu ayatnya yang ke-13, yang dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Hal yang pertama yang bisa kita renungkan adalah mengasihi untuk kemuliaan Tuhan. Kita memuliakan Tuhan ketika kasih kita mencerminkan karakter Tuhan, mencerminkan Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Misalnya, kita mengasihi tanpa pamrih, itu mencerminkan kasih Kristus. Kita mengasihi bukan karena aku mau mengasihi karena, tetapi kita mau mengasihi tanpa ada alasan tertentu, dan tanpa pamrih kita mau melakukan itu. Itu adalah mencerminkan kasih Kristus. Mengampuni juga menunjukkan kasih yang memulihkan. Melayani dengan tulus, itu juga menunjukkan kita memiliki kasih. Kita memiliki karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus Kristus menunjukkan kasih yang sempurna melalui hidup dan pengorbanannya. Yang sebentar lagi kita akan mengingat rayakan bagaimana kasih yang luar biasa yang Tuhan sudah tunjukkan bagi kehidupan kita. Kasih yang tanpa batas. Kasih yang bukan karena kebaikan kita manusia, tetapi sesungguhnya karena kita manusia tidak layak di hadapannya. Itulah kasih yang ditunjukkan oleh Tuhan bagi kita. Dan kasih itu adalah merupakan hal yang alami, karakter alami dari Tuhan yang kita sembah. Kasih yang sejati mau mengarahkan kepada kemuliaan Tuhan. Yang kedua adalah mengasihi untuk nilai kekekalan. Tentu kita tahu bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini semuanya hanya sementara. Tetapi kita harus tahu bahwa
kasih itu memiliki nilai kekal. Kita tahu bahwa semua yang ada di dunia ini sementara. Harta yang kita miliki, materi yang kita miliki, itu hanya sementara. Dan itu satu saat akan lenyap. Dan kita tidak akan membawanya ketika kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Hal yang sementara itu juga berkaitan dengan jabatan. Jabatan itu sifatnya sementara. Itu akan berakhir. Dan juga ketika kita merasa bahwa di dalam hidup kita adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang berprestasi, itu akan dilupakan. Dan itu akan sementara semua sifatnya. Tetapi kasih, mengasihi, apa yang kita lakukan dengan kasih, apa yang kita wujud nyatakan di dalam kehidupan kita yang menunjukkan kasih itu akan berbuah dalam kekekalan. Setiap tindakan kasih, sekecil apapun itu, memiliki dampak rohani yang melampaui waktu. Kasih yang kita berikan hari ini dapat menyembuhkan hati yang terluka, memulihkan hubungan yang retak, relasi yang tidak baik, dan membawa seseorang untuk mengenal Tuhan. Itulah investasi dari kasih yang kita lakukan di dalam kekekalan itu. Tentu saja di dalam mengasihi, di dalam mengungkapkan kasih itu, ada begitu banyak tantangan yang kita lalui. Mengasihi tidak selalu mudah, terutama ketika kita disakiti, ketika kita tidak dihargai, ketika kita mengalami pengkhianatan, dan mungkin ketika kita diabaikan. Namun kasih Kristus tidak bergantung pada respon manusia, melainkan pada kekuatan Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga kita mampu untuk memberikan kasih sejati itu. Aku mengasihi bukan karena kamu pantas, tetapi karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi aku. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih bukan hanya perintah Tuhan, kasih adalah warisan kekekalan. Ketika kita mengasihi, itu berarti kita memuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita mengasihi, kita menanam benih kekekalan. Ketika kita mengasihi, kita mencerminkan karakter Kristus yang ada di dalam diri kita. Mari hidup dalam kasih yang memuliakan Allah dan bernilai kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menyentuh kami, yang membaharui kehidupan kami, untuk kami benar-benar mewujud nyatakan kasih, benar-benar mewujud nyatakan, menyatakan dalam perbuatan kami tentang mengasihi itu sendiri. Karena sesungguhnya ketika kami mengasihi, itu berarti kami memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Tuhan adalah sumber kasih dalam hidup kami. Ketika kami mengasihi, itu berarti bahwa ada nilai-nilai kekal yang kami lakukan, yang kami taburkan di dalam kehidupan kami. Karena itu tolonglah kami Tuhan. Kadangkala kedagingan kami cukup kuat, kami sulit untuk melakukan kasih itu. Ketika kami mengalami pengkhianatan, ketika kami mengalami kekecewaan, ketika kami mengalami disakiti,
ataupun ketika kami diabaikan. Oleh karena itu, kekuatan yang dari Tuhan yang akan memampukan kami untuk melakukan kasih itu. Bapa dalam sorga, kami berdoa bagi pendengar setia Radio Betani. Di dalam pergumulan kehidupan mereka masing-masing, mungkin ada yang susah untuk mewujud nyatakan kasih itu karena kekecewaan, karena pengkhianatan, karena mengalami pengabaian, ataupun karena disakiti. Oleh karena itu Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dimampukan untuk mewujud nyatakan kasih itu kepada siapapun yang telah menyakiti mereka, yang telah mengkhianati mereka, dan bahkan telah mengabaikan mereka. Karena Tuhan adalah sumber kasih dalam hidup kami. Segala pergumulan kehidupan kami serahkan kepadamu. Biarlah Tuhan terus memegang tangan kami. Tuhan terus memapa langkah kehidupan kami, sehingga berjalan bersama dengan Tuhan, kami memperoleh kekuatan, kami memperoleh jalan keluar dari setiap persoalan yang kami hadapi. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi Radio Betani, orang-orang yang mengambil bagian dalam pelayanan di dalamnya. Engkau akan memberkati kehidupan mereka. Engkau akan senantiasa memberikan kesungguh-sungguhan di dalam mereka melayani Tuhan lewat Radio Betani tempat ini. Sehingga apapun yang mereka saksikan itu membawa kekuatan, membawa penghiburan, membawa damai sejahtera bagi setiap pendengar yang mendengarkan siaran-siaran radio ini. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan mereka, memberikan kebijaksanaan di dalam mereka menjalankan roda pemerintahan, sehingga program kerja akan mereka laksanakan dengan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Salatiga. Ya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah kota ini. Engkau kiranya akan melayakkan para pemerintah kami, wali kota, wakil wali kota, dan semua jajarannya sampai ke tingkat RT RW, sehingga mereka benar-benar melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup mereka, sehingga damai sejahtera, kenyamanan, kedamaian akan senantiasa terasa di kota tertoleran yang pertama di Indonesia. Bapa dalam sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami sebangsa setanah air yang pada saat ini ya Tuhan mengalami bencana-bencana alam. Tuhan kiranya hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan kiranya akan menggerakkan hati orang-orang yang mau meringankan, yang mau membantu apa yang menjadi persoalan mereka pada saat ini. Biarlah kami juga semua, kami terbeban untuk boleh membantu meringankan beban mereka. Kiranya damai sejahtera Kristus juga akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Ya Bapa dalam sorga, kami akan mengikuti ibadah di gereja-gereja kami pada hari ini. Biarlah setiap mimbar gerejamu dapat membawa kesukacitaan bagi jemaatmu yang mendengarkan setiap firman yang diberitakan pada hari Minggu ini. Ya Bapa, seluruh hidup kami hanya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan puasa. Biarlah Tuhan hadir dalam hidup mereka. Biarlah kami juga diberikan pengertian untuk menghargai dan menghormati setiap ibadah yang mereka jalankan pada saat ini. Inilah doa syukur kami. Ampunilah dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.